Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik dan juga Ariel Lee. Halo guys, assalamualaikum kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel kita. Ya, kami ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman kita yang kurang sehat juga ya. Sila konsumsi banyak air, minum banyak air, konsumsi vitamin C ya, dan juga jagalah protokol kesehatan kalian juga. Dan juga kepada teman-teman yang udah komentar, yang udah request kita satu persatu ya, kita akan baca satu persatu insya Allah ya. Dan juga like dan dislike juga ya. Terima kasih ya guys, Anda semua luar biasa. Nah Pak Cik, untuk kali ini apa? Oke, untuk kali ini kita baru digemparkan di bahagian Nusantara tentang arsitektur kantor presiden, yaitu istana presiden, bagaimana bentuknya. Ada yang katakan seperti Garuda, dan apakah sebenarnya reason apa bahasa alasan membuat kayak begitu. Jadi kita penasaran jadinya untuk tahu. Saran ini. Maksudnya sekarang ini ada satu lagi istana presiden yang dibikin di Nusantara. Yes, benar. Maksudnya di mana ya? Di Nusantara, di Kalimantan ya? Ya, betul. Oh, di Kalimantan. Ya kan dia ini sekarang ingin dijadikan. Betul, perpindahan ke Kalimantan. Maksudnya itu dijadikan sebagai ibu kota baru Nusantara. Jadi kita ingin tengok proposal desain itu macam mana. Wah, ini penasaran juga kita nih Pak Cik. Ya, benar. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai reaksi kita. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow channelnya Angelic Vaulina untuk pelbagai info yang menarik guys. Siap. Nah, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai dalam 3, 2, 1, and go! Bentuk kantor presiden di ibu kota baru Nusantara yang berupa burung Garuda dengan sayap terkembang di sisi kanan dan kiri sempat menuai kontroversi di masyarakat akhir-akhir ini. Lalu mengapa alasan Istana Negara menggunakan desain bangunan dengan menggunakan bentuk burung Garuda? Mari kita pelajari alasannya dari desainernya langsung, Inyoman Nuarta. Nama saya Nyoman Nuarta. Inspirasi itu bisa datang dari mana-mana. Buruk, cantik, indah itu semua bisa jadi inspirasi, semua jadi sumber ide. Sumber idenya itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kita harus berkarya sesuai dengan hati nurani kita terhadap apapun. Wah, ini pertama kali aku kenal arsiteknya, yang selama ini adalah Ridwan Jamil ya kan? Desainer istana di ibu kota negara Nusantara, Inyoman Nuarta merupakan alumnus seni rupa ITB Bandung, menjelaskan bahwa konsep bangunan di ibu kota baru Nusantara dipilih tidak hanya berupa gedung kantor pada umumnya. Ia juga tak ingin desain istana kepresidenan baru terjebak dengan desain arsitektur kolonial, seperti yang terlihat di Istana Bogor, Istana Negara Jakarta, atau bangunan lain seperti Gedung Putih atau White House di Washington DC, Amerika Serikat. Desain Garuda juga sengaja dipilih lantaran ia tidak ingin menimbulkan pertentangan mengingat Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan ciri khas masing-masing. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Itu tidak mungkin diserap di satu bentuk bangunan, maka dari itu dipilihlah Garuda. Inyoman menjelaskan dirinya bertugas untuk membuat desain dasar yang terdiri dari 12 bangunan. Adapun konsep bangunan istana buatannya harus mewakili dan mempresentasikan keanekaragaman budaya Indonesia. Oleh sebab itu simbol Garuda dan 12 bangunan lainnya tidak identik dengan salah satu budaya saja. Apa Garuda? Kalau kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari lebih dari 1.000 suku bangsa yang masing-masing mempunyai identitasnya sendiri, ada melalui arsiteknya, bangunan rumahnya, ada kapalnya, ada ornamen-ornamennya, ada tekstilnya, ada makanan dan sebagainya. Ini tidak mungkin diserap seluruhnya di satu bentuk bangunan. Maka dari itu saya mengambil suatu kebijakan yang sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu Garuda. Memang tidak Garuda Pancasila, ANSI, tapi itu bisa dipahami maksud dan tujuannya. Jadi keadilan itu harus ada di situ. Saya khawatir kalau kita mengambil rumah
ada tertentu, terus yang lainnya bagaimana. Inyoman juga memastikan di adil dalam istana sama ya. negara tetap menghindari efek rumah kaca dan radiasi. Menurutnya, standar kenyamanan gedung dengan sirkulasi udara dipastikan akan baik. Jadi kalau misalnya Bapak Presiden atau siapa saja ingin rapat di bawah pohon, tidak kehujanan, di situ tempatnya, anginnya jalan. Lebih lanjut, Nyoman menyebutkan telah melibatkan sebanyak 70 ahli, diantaranya arsitek, ahli jalan, jembatan, green designer, interior hingga landscape guna memenuhi persyaratan gedung modern. Kalau yang di sini itu karena ini office-nya ya, ini kaca nanti. Belakangnya itu kaca, kurang lebih kaca itu di belakang 2 meter. Jadi maksudnya begini, bilah-bilah ini akan menahan sinar matahari langsung ke kaca. Sehingga efek rumah kaca itu bisa terhindar. Orang di dalam bisa lihat keluar. Ada kaca di dalam itu kan yang di kantor itu bisa lihat keluar. Ini gitu. dikira sebagai fasad treatment Ia lah. mengungkapkan salah satu tantangan dalam mendesain istana negara di IKN adalah kontur yang ekstrim. Kamu Bahkan master lokasi tentang istana arsitektur, Garuda jadi itu ini 88 tugas kamu meter ya dari untuk memberitahu permukaan kita. laut. Jadi menanjak. Maka dari itu nanti akan dibuat berputar dan elevasinya akan disesuaikan. Budayawan ini memastikan pembangunannya dilakukan tanpa mengabaikan aspek lingkungan sekitar. Hal ini menyusul tudingan pembangunan komplek Istana Negara dilakukan dengan membabat hutan hujan tropis Kalimantan. Sebaliknya, menurut Nyoman, komplek Istana Negara ini dibangun di area yang berupa lahan kosong bekas hutan industri yang sudah tidak ada pohon besarnya. Semuanya semak belukar dengan kontur tanah berbukit dan berlembah. Memang udah lama. Kehadiran IKN nanti justru akan mengembalikan fungsi hutan menjadi lebih baik. Nyoman juga telah berkoordinasi dengan tim dari Kementerian PUPR untuk menyiapkan dan menentukan area yang akan dimanfaatkan sebagai peluasan RTH di kawasan IKN. Besar banget soalnya guys. Tanah-tanah di sekitar itu masih sangat luas, jadi masih memungkinkan untuk menjadikan hutan di dalam kawasan istana. Selain itu, basic desain Istana Negara benar-benar sudah mempertimbangkan unsur-unsur ekologis hemat energi. Bilah-bilah tembaga yang disusun secara vertikal pada bagian luar gedung istana ini akan menjadi sunroofer yang menghalangi sinar matahari menerobos langsung masuk ke dalam gedung. Desain ini dirancang dengan tujuan menghemat penggunaan energi listrik, terutama untuk mencegah penggunaan AC. Penggunaan logam seperti tembaga sebagai kulit luar gedung sepintas memberi kesan keras dan kaku. Padahal menurut pengalamannya dan pengetahuannya, tembaga memiliki sifat yang lentur, mudah dibentuk, tidak korosif, dan konduktor yang baik untuk aliran listrik dan petir. Dari sisi pemeliharaan, tembaga juga sangat mudah dirawat. Pemanfaatannya sebagai kulit gedung akan diberlakukan sama seperti kulit patung. Perpaduan dengan unsur seperti patina membuat tembaga mengalami oksidasi dan berubah warna menjadi hijau toska. Jauh dari sisi perawatan akan sangat mudah dan efisien dalam biaya. Ini kita sendiri membuat inovasi-inovasi, barangkali cocok ini, cocok itu. Kan gini loh, kita lihat fungsinya seperti apa, karena ini kan dia fungsi arsiteknya tidak berubah, fungsi estetiknya tetap. Nah, semenjak COVID itu, tembaga itu diriset kembali bahwa dia tuh antibakteri. Nah, dia kenapa tembaga? Dia anti lumut mata. Kemudian dia akan menjadi greenish gitu kayak gini nih ya, kehijau-hijauan kayak patung-patung saya lah. Justru itu memperkuat pertahanannya itu tembaga. Pas saya tanya sama ahlinya, kebetulan ada om dari Belanda. Ya memang ini buat membunuh alge katanya. Nah, suatu saat saya kan pernah diundang ke New Delhi. Nah, diajak kita ke heritage mereka, kampung itu, yang kampung purba, tapi bagus banget. Nah, itu saluran airnya pakai tembaga. Dan langsung bisa diminum. Pasalnya Istana Negara maupun Istana Presiden yang ada saat ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang kemudian diubah fungsinya sebagai istana. Bahkan ada di antaranya tadinya gedung milik pribadi. Jadi baru kali inilah kita akan memiliki istana kepresidenan yang benar-benar dirancang dan dibangun sebagai istana. Karena istana ini adalah gak sabar melihat ini guys. Ya. Dulu kan kita mau warisan rumah Benur Jenderal gitu yang kita manfaatkan untuk istana yang sebenarnya tidak memenuhi syarat ya. Dan kita lihat juga di seluruh dunia umumnya gitu ya, istana-istana yang lama itu kan warisan kolonial.
Wah, ini hasil daripada Indonesia itu sendiri, guys. Nah, itu dia tadi informasi tentang mengapa desain Istana Negara menggunakan bentuk burung Garuda. Jika kamu suka dengan vlog ini, saya minta share-nya ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi tentang isi vlog ini. Saya juga minta like dan subscribe bagi kamu yang belum. Siap. Semoga Siap, pembangunan siap. Nusantara Terima bisa kasih. berjalan dengan lancar untuk Indonesia yang lebih maju. Wow, oke. Yang mengejutkan aku lagi di mana desain dia tuh mereka buat secara Garuda, tapi bukan sahaja tentang desainnya itu sendiri, malahan tentang fungsinya. Fungsinya apa Ya, itu? ini dinamakan, kalau dalam term architecture dinamakan sebagai form follows function. Apa itu? Ataupun functions follow form. Maksudnya di sini segala bentuk yang dihasilkan itu mempunyai kegunaan yang tersendiri, mempunyai ciri-ciri khasnya, seperti penggunaan louvers tadi. Louvers yang panjang-panjang itu untuk melindungi daripada cahaya matahari. Dan juga penggunaan tembaga itu menghindarkan daripada alga. Yes, benar. Dan kalau kita perasan tadi desainnya itu dia asingkan di antara bangunan utama dengan bahagian logamnya tuh, supaya di antara logam itu boleh diletakkan sesuatu yang macam tropical gitu, untuk dihidupkan semula taman-taman yang ada di bahagian kira luarannya. Begitulah. Wow, unik. Dan juga dari aku yang tanya kepada kamu ya, kamu itu kan master di bagian arsitektur. Jadi dari segi pengudaraan, kalau aku lihat tadi itu pengudarannya gimana Pak Ci, kamu rasa? Oke. Dari segi pengudarannya, kalau kita tengok betul-betul, setiap garisan, setiap logam yang dinaikkan itu mempunyai ruang. Jadi pada setiap ruang itu akan menghasilkan angin. Maksudnya kalau dalam Bernoulli's Principle, benda itu akan menghasilkan angin yang lagi banyak. Jadi dia nyaman jadi itu. Ya betul, jadi nyaman di dalamnya. Berbanding typical building ni kita terlalu menggunakan air condition, terlalu menggunakan penghawa dingin, sehingga bilnya naik, apa semuanya naik. Tapi dengan menggunakan green technology begini, di mana kita ambil dulu angin daripada luar masuk ke dalam, serta mengurangkan cahaya yang masuk ke dalam, jadi udah itu yang sejuk. menyebabkan dia akan naturally sejukkan tempat itu. Oke. Dari segi strukturnya itu, maksud aku ketahanan dan juga kekuatan bangunan itu sendiri. Kalau kamu lihat ya Waci, kamu rasa ketahanan itu memang ataupun bentuknya itu udah emang tahan nggak? Karena yang di ujung tadi aku nampak yang kayak gini itu nggak yang jatuh macam gitu. macam Iya. menakutkan kan dunia desain. Iya. Kalau kita Oke. lihat tuh, wah nggak jatuh kayak gitu. Sebab yang Kan ini seperti arsiteknya yang bagi tahu tadi kan, penggunaan logam nih dia bersifat lembut, tahan, dan juga tidak akan patah. Maksudnya di sini walaupun angin akan menggoyangkan sayapnya itu, tapi dia tidak akan patah sepenuhnya, kerana tiada struktur seperti penggunaan konkrit di dalamnya. Jadi keretakan tu tidak akan berlaku. Dia akan bergoyangnya lah. Jadi ini bangunannya itu 100% menggunakan logam tembaga dan juga besi gitu. Yes, betul. Dan kaca. Ya, benar. Wah, unik banget nih soalnya. Ya, dan betul, juga kalau yang diberitunya tadi, kenapa Garuda? Karena semua etnik di dalam itu akan disatukan. Itu jadi lebih itu yang susah itu. betul-betul ide yang sangat brilian. Sebabnya kita tahu culture yang berada di Indonesia ini terlalu berbagai. Kalau tiba-tiba mereka menggunakan corak Bali, mungkin tidak adil di kawasan Nusantara. Ya, benar. Jadi mereka menggunakan simbol utama, yaitu simbol Garuda. Berbanding menggunakan konsep kolonial di dalam building. Wow. Jadi ini adalah satu proyek yang sangat besar ya Pak Ci? Yes, ini sangat besar. Dan mungkin memakan beberapa triliun rasanya ya. Dan kemungkinan besar ini akan menjadi satu landmark yang akan menggemparkan seluruh dunia, kerana desainnya sangat-sangat besar. Berapa tadi? 80 meter ketinggian. Memang itu yang aku terpikirkan, kalau anginnya kuat gitu. Itu tidak ada Salah. Itu tidak masalah tuh, kerana Mungkin ada sedikit risiko nggak ada? Risikonya tuh pasti ada juga.
tetapi disebabkan banyak ahli-ahli pakarnya seperti engineer apa tadi disebut Ya, 70 sebagai orang designer, ya. 70 ahli pakar. Jadi benda-benda yang seperti itu bisa diselesaikan, diperbincangkan untuk bagaimana mereka memperkuatkan sayapnya. Wah, mantap Pakcik. Terima kasih atas pencerahan kamu ya. Wah, saya benar-benar, aku itu benar-benar rasa kagum banget ya. Wah, ada Betul. teman yang kayak gini yang boleh menerangkan kepada aku dan juga mungkin kepada teman-teman kita semua. Nah, hari ini kita ada satu pengajaran ya dan juga manfaat daripada video ini ya, karena kita ada teman kita ya, Pak Cis yang paham dan juga master dalam bidang arsitektur. Jadi mungkin itu sudah mencukupi untuk kali ini ya Pak Cis. So mungkin itu saja ya. Ya, situ saya barang kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video yang menarik tentang arsitektur, just komen down below beserta dengan link dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Iya, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan salah. Jadi aku itu terlalu memikirkan, terkagum aku ya, Betul. kagum banget ya dengan Garuda ya. Aku nggak dapat sampai aku terlari ya pikiran aku. Wah, itu gede banget Ya, soalnya. benar. Ya, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih yang nonton video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.